Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf ayat yang ke-80 sampai 84 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Luta idz qala liqaumihi, dan ingatlah kisah Nabi Lut alaihissalam ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, Atattunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan seorang pun di alam semesta ini sebelum kalian? Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa'. Sesungguhnya kalian menggauli laki-laki dengan penuh syahwat, bukan wanita. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang sangat berlebihan. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu. Dan tidaklah jawaban kaumnya kecuali mereka berkata, akhrijuhum min qaryatikum. Usirlah Lut dan orang-orang yang mengikutinya dari negeri kalian. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Fa anjaynahu wa ahlahu. Maka kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Kecuali istrinya, maka dia termasuk orang-orang yang binasa. Wa amtarna alaihim matara. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Fandur kaifa kana aqibatul mujrimin. Lihatlah bagaimana akibat orang yang suka berbuat dosa. Barakallahu fikum. Qala as-Syekh Abdurrahman ibnu Nasir as-Sa'di rahimahullah, wa Luta idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ila akhir al-qissah. Ay wadhkur abdana Luta alaihi salatu wassalam id arsalnahu ila qaumihi ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum anil fahishati allati ma sabaqahum biha ahadun minal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa Luta, sampai seterusnya, sampai akhir kisah. Artinya, dan ingatlah tentang hamba kami yang bernama Lut alaihi salatu wassalam, ketika kami mengutusnya untuk mendakwahi kaumnya. Ia memerintahkan mereka untuk beribadahnya kepada Allah saja dan melarang mereka dari perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari alam semesta ini sebelumnya. Faqala atatuna al-fahishata ay al-khaslata allati balagat fil 'idami was-shina'ati ila an istaraqat anwa'ul fahsh. Nabi Lut berkata, kenapa kalian melakukan perbuatan keji, yakni perangai yang sangat melampaui batas, yang sangat besar dosanya, yang sangat besar kejihannya, bahkan sampai mengalahkan berbagai macam jenis kekejian
ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin faqaunuha fahisatan min asna'il asya'i wa kaunuhum ibtada'uha wabtaqaruha wa sannauha liman ba'dahum min asna'i ma yakunu aidan. Tidak pernah seorang pun dari alam semesta yang mendahului kalian dalam hal ini. Perbuatan mereka disebut kecil, termasuk perkara yang paling menjijikkan, dan juga dikarenakan mereka menjadi pelopor dalam masalah itu dan menjadi orang-orang yang pertama kali melakukannya dan membuat ajaran bagi umat sesudahnya. Ini merupakan kekejian yang pernah ada. Thumma bayyanaha biqaulihi innakum lata'tuna rijala shahwatan min dunin nisa. Ay kaifa tadaruna an-nisa allati khalaqahunna Allahu lakum wa fihinna al-mustamta' al-muwafaq lisyahwa wal fitnah wa taqbaluna ala adbar rijal allati ya ghayatu ma yakunu fis sina'ati wal khabath mahallun takhruju minhu al-antan wal ahbatu allati yastahyi min dzikriha fadlan an mulamasatiha wa qurbiha bal antum qaumun musrifun ay mutajawizuna lima haddahu wa mutajari'una ala maharimihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekejian apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut dalam firman-Nya. Sesungguhnya kalian suka menggauli laki-laki dengan penuh syahwat, bukan wanita. Kenapa kalian meninggalkan wanita yang Allah ciptakan untuk bisa kalian jadikan sebagai istri kalian, yang bisa kalian bersenang-senang, yang sesuai dengan syahwat dan fitrah kalian? Justru kalian lebih suka dengan duburnya laki-laki yang merupakan sesuatu yang paling menjijikkan, tempat di mana di situ keluar sesuatu yang sangat busuk dan sangat menjijikkan. Menyebutnya saja kita malu, apalagi memegangnya, apalagi mendekati dubur itu. Bahkan kalian adalah kaum yang sangat melampaui batas, yakni melampaui batas dari apa yang Allah tetapkan dan berani melanggar apa yang Allah haramkan. Wa ma kana jawabu qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun ayatanazzahuna an fi'lil fahishah wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ternyata jawaban kaumnya, mereka mengatakan, usirlah Lut dan pengikutnya dari negeri kalian. Sungguh mereka adalah orang-orang yang sok suci, merasa suci, tidak mau melakukan perbuatan yang keji tadi. Tidaklah mereka membenci para nabi dan pengikutnya kecuali karena nabi dan pengikutnya beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imratahu kanat minal ghabirin ay al-baqin al-mu'adzabin amarahu wa ay yasriya bi ahli layla amarahu wa ay yusriya bi ahli layla fa inal adaba musbiqun qaumahu fasara bihim illa imratu asaba ma asabahu. Maka kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Dia termasuk orang yang binasa, yakni termasuk orang yang tinggal dan diadab. Allah memerintahkan Nabi Lut untuk membawa pergi keluarganya malam-malam dari kampung halamannya, karena adab Allah akan datang pagi-pagi menimpa kaumnya. Maka Nabi Lut membawa keluarganya pergi malam-malam kecuali istrinya. Dia akan
ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang ditimpakan oleh kaumnya, yang ditimpakan untuk kaum mereka. Nah, kecuali istrinya, Allah akan menimpakan adab kepadanya sebagaimana yang akan Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut. Wa amtarna alaihim matara ay hijaratan kharatan syadidatan min sijil wa ja'alallahu aliyaha safilaha fantur kaifa kana aqibatul mujrimin al-halak wal khizad daim. Dan kami menurunkan hujan kepada mereka dengan hujan batu yang sangat panas, yang sangat keras dari batu sijil. Allah menjadikan bagian atas negeri mereka menjadi bagian bawah dibalik. Lihatlah bagaimana akibat orang yang berbuat dosa. Mereka binasa, mereka mendapatkan kerendahan abadi. Wallahu ta'ala a'lam. Dari ayat yang kita baca, mulai dari ayat yang ke-80 sampai 84, dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka kita bisa mengambil beberapa faidah sebagai berikut. Yang pertama, dalam ayat ini ikhwan fillah auzakumullah menunjukkan bahwa Nabi Lut alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya yang memiliki beberapa penyimpangan. Penyimpangan yang pertama ialah mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan yang kedua, mereka melakukan perbuatan liwat. Nah, atau bahasanya homoseksual, menyetubuhi laki-laki dari duburnya. Nah, kemudian faedah yang kedua, di dalam ayat ini menunjukkan tentang haramnya perbuatan al-liwat. Nah, para ulama ahli fikih menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan liwat itu ialah ilaju zakarin fi duburi zakar, memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam duburnya orang laki-laki. Bahkan dijelaskan oleh para ulama al-unsa, atau di dalam dubur wanita. Sehingga kalau kita lihat definisi ini, al-liwat itu adalah perbuatan yang dikenal dengan apa ini? Sodomi. Homoseksual itu sodomi, yakni menyetubuhi seseorang melewati duburnya. Para ulama sepakat bahwa al-liwat ini adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Bahkan mereka mengatakan annahu min aghladil fawahish. Perbuatan liwat ini adalah perbuatan zina yang paling keji dan menjijikkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut di 10 surat di dalam Al-Qur'an. Jadi ada 10 surat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Ini menunjukkan betapa kerasnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dari perbuatan tersebut. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab beliau Irwaul Ghalil, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mau wajadtumuhu ya'malu amali
ma wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa yang kalian jumpai melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah orang yang menggagai, yang memasukkan kemaluannya, wal maf'ul bih, dan yang digagai, yaitu yang memiliki dubur yang dimasuki oleh kemaluan temannya. Dua-duanya dibunuh. Barakallahu. Ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwasanya perbuatan liwat termasuk dosa besar, dan bahkan disebut perbuatan zina yang paling menjijikkan dan kecil. Baik. Kemudian faedah berikutnya tentang hukuman bagi orang yang melakukan liwat. Ternyata para ulama dalam hal ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, bahwa tidak ada hukuman had bagi pelaku liwat. Hukumannya adalah diberi pelajaran dengan cara dipukul atau dipenjara. Jadi tidak ada hukuman had tertentu untuk pelaku liwat, tapi hanya diberi pelajaran dengan cara dipukul atau dipenjara. Ini pendapat dipilih oleh Al-Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm. Alasan mereka bahwa tidak ada dalam Quran dan Sunnah hukuman khusus untuk orang yang melakukan liwat. Katanya hujjah mereka ini mardud, tertolak, karena jelas dalam hadis tadi disebutkan bahwa hukumannya ialah al-qatlu, dibunuh. Nah, cukuplah apa yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagai bantahan terhadap mereka. Bahwasanya di situ disebutkan apa ini? Faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Baik yang menggagai atau yang digagai sama-sama dibunuh. Oleh sebab itulah kebanyakan para pengikut Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, mereka kemudian membuat kebijakan baru. Kalau sering melakukan liwat, maka baru dibunuh sebagai pelajaran, bukan hukuman had. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa orang yang melakukan perbuatan liwat mendapat hukuman had. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama. Akan tetapi kelompok yang kedua ini terbagi lagi pendapatnya. Nah, terbagi menjadi dua. Pendapat yang pertama, bahwa pelaku liwat harus dibedakan antara yang sudah menikah dan yang belum menikah. Kalau sudah menikah, maka dibunuh sampai mati, sebagaimana zina. Kalau belum menikah, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan atau dipenjara selama 1 tahun jika memang belum menikah. Jadi dipisah, ya, dibedakan pelakunya. Kalau sudah menikah dibunuh sampai mati, kalau belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan atau dipenjara selama 1 tahun. Sama seperti hukuman zina. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad dalam satu riwayat. Adapun dalil yang mereka gunakan ialah riwayat dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ar-rajulu ar-rajula fahuma zaniyani." Jika ada seorang laki-laki menggauli laki-laki,
maka keduanya telah berzina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Namun hadis ini dhaif. Barakallahu fikum. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa pelaku liwat mendapat hukuman had, dibunuh, baik telah menikah ataupun belum menikah. Nah, hal ini berdasarkan keumuman hadis yang telah disebutkan tadi, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma wajadtumuhu ya'malu amala qaumil Lut, barang siapa yang kalian jumpai melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah yang menggagai atau yang digagai. Dalam hadis ini tidak disebutkan yang sudah menikah atau yang belum menikah, berarti umum, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah dibunuh. Baik. Di samping itu para sahabat sepakat, ada ijma sahabat bahwa pelaku perbuatan liwat dibunuh, tidak membedakan antara yang sudah menikah atau yang belum menikah, dibunuh. Hanya saja kelompok yang kedua ini berbeda pendapat bagaimana cara membunuh pelaku liwat. Kalau dibunuh sepakat kelompok yang kedua, ya. Cuma mereka berbeda pendapat bagaimana cara membunuh mereka ini. Nah, ada beberapa pendapat di kalangan para sahabat dan juga para ulama tentang cara membunuh pelaku perbuatan liwat. Pendapat yang pertama, dilempar dari gedung yang tertinggi di negeri yang digunakan untuk liwat. Jadi dilempar dari atas gedung yang tertinggi daerah kasus liwat terjadi, kemudian dilempari batu. Nah, sudah dilempar dari atas gedung yang tinggi, remuk, kemudian dilempari batu. Nah, baik, kalian tahu di sini gedung tertinggi yang mana? Yang atapnya bisa dinaiki dengan leluasa. Nah, sementara ini gedung putih, atapnya dari cor sehingga bisa leluasa lari-lari di atas. Nah, dibawa naik ke atas, kemudian dilempar ke bawah di tanah lapang, ya, di lapangan. Nah, jatuh, remuk, dilempar rame-rame pakai batu, barakallahu sampai mati. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pendapat yang kedua, dibenturkan ke tembok sampai mati. Nah, jadi dibentur-benturkan ke tembok sampai mati. Sampai mati, targetnya ialah mati. Dibentur-benturkan gak mati-mati, terus dibenturkan terus sampai mati. Barakallahu. Yang dibenturkan bukan kakinya, kalau kakinya gak mati-mati, nah kepalanya biar cepat mati. Ini diriwayatkan dari sahabat Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Kemudian pendapat yang ketiga, dibakar hidup-hidup sampai mati. Nah, dinyalakan api yang menyala-nyala berkobar-kobar. Nah, dimasukkan dalam api itu, dibakar sampai mati. Ini pendapat Abu Bakar, Ali dan Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhum. Nah, kemudian pendapat yang lainnya, sebagian ulama ada yang berpendapat dirajam sampai mati seperti zina, ya. Baik. Adapun
syarat utama mereka dibunuh adalah harus sudah balik. Sudah balik. Kalau yang melakukannya belum balik, ya, maka para ulama menjelaskan mereka diberi hukuman, tapi tidak sampai dibunuh. Ini adalah ijtihad dari para ulama. Barakallahu sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau yang melakukannya itu belum balik, maka dihukum, tetapi tidak sampai dibunuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita melihat ada yang melakukan liwat, apakah boleh langsung kita bunuh? Barakallahu. Al-jawab, hukuman had semacam ini adalah wewenang pemerintah dan yang ditunjuk oleh pemerintah. Barakallahu. Tidak boleh main hakim sendiri. Adapun kalau hal itu terjadi di sini, ya sudah tinggal pulang saja, Bang. Ya, nah. Barakallahu. Daripada nanti kita bunuh kita yang salahkan, ya. Nah. Masalahnya kita bukan penguasa, bukan pemerintah, ya. Jadi yang melakukan hukum had untuk pelaku liwat adalah pemerintah yang sah atau yang mereka tunjuk. Misalkan Pak SBY sekarang menjadi presiden Indonesia, ya, ini kasus dilaporkan ke beliau, beliau mengatakan, ya, saya setuju dihukum mati, saya tunjuk, ya, Mudir Am Al-Bajinah untuk mengeksekusinya. Ya enggak apa-apa, karena memang sudah dipercaya sama pemerintah, ditunjuk, jadi sama saja mewakili pemerintah. Tapi kalau nggak tahu, ya, gimana? Ya nggak boleh asal bunuh, barakallahu, karena tidak memiliki apa ini, wewenang dalam hal itu. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau wanita menggauli wanita? Apakah termasuk liwat? Barakallahu. Al-jawab, tidak. Tidak termasuk liwat. Tidak termasuk liwat. Di dalam fikih, wanita yang berhubungan dengan sesama wanita itu disebut dengan tasahukun nisa. Tasahukun nisa, atau yang lebih ringkas as-sihaq. As-sihaq. As-sihaq, ya, itu adalah wanita berhubungan dengan sama wanita, atau yang diistilahkan dengan lesbian. Ini bukan liwat. Dosa memang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzur rajul ila awratir rajul wal mar'ah ila auratil mar'ah. Untuk melihat laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, wanita juga tidak boleh melihat aurat wanita. Wala yuftir rajul ila rajul fi thawbin wahid. Laki-laki tidak boleh satu selimut dengan sesama laki-laki. Wala tufdil mar'ah ila al-mar'ah fi thawbil wahid. Perempuan juga tidak boleh satu selimut dengan satu perempuan, dengan perempuan yang lain. Ini dalil tentang larangan had itu. Sehingga hukumannya bukan sebagaimana liwat. Berarti ya, tidak dianggap liwat, tapi as-sihaq. Bagaimana hukumannya? Para ulama berbeda pendapat, karena tidak ada ketentuan dalam masalah ini dalam hadis atau dalam Al-Quran. Al-Imam Malik mengatakan bahwa hukumannya ialah dicambuk 100 kali. Nah, tapi tidak sampai hukuman apa ini? Bunuh. Ya. Nah, barakallahu. Nah, siapa yang nyambuk? Ini pemerintah muslim yang sah. Seandainya pelaku liwat bertaubat dengan sungguh-sungguh, apakah sebelum tobat dia harus dihukum dulu? Kalau nggak ketangkap, nggak usah ngomong, langsung tobat saja, jangan diulangi lagi. Barakallahu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni anda semua. Ya, nah, barakallahu. Tapi kalau sudah sampai kasusnya ke tangan pemerintah muslim yang sah, maka harus ditegakkan hukum apa ini? Had. Nah, taib. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat faidah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghukum kaum Nabi Lut dengan dihujani
batu yang sangat panas dari langit. Kemudian negeri mereka dibalik, tanah yang di bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah, dan mereka hancur dan binasa seluruhnya. Mengapa istrinya Nabi Lut juga diadab? Barafikum, karena menjadi mediator. Ya, jadi istrinya Nabi Lut ini menjadi agen resmi untuk melakukan liwat, walaupun dia tidak melakukannya. Ya, nah, termasuk melakukan apa ini? At-ta'awun alal itsmi wal udwan. Nah, istrinya Nabi Lut, barafikum. Sehingga kalau ada tamu laki-laki yang datang ke rumahnya, itu langsung kaumnya Nabi Lut dikasih tahu. Sebagaimana kasus malaikat yang mendatangi Nabi Lut dan menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan, barafikum. Maka istrinya Nabi Lut memberitahu kaumnya. Akhirnya kaumnya berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut untuk ya begitu ya, memenuhi nafsunya. Barafikum. Baik, barafikum. Mungkin cukup sampai di sini ya. Ingat, jangan kalian jadikan sebagai wawasan semata. Ya, kalian adalah orang-orang yang tinggal di sebuah tempat dengan waktu yang cukup lama dan kumpul dengan sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Barafikum. Kalau memang sudah nggak tahan, langsung saja menikah. Barafikum. Jangan sampai melakukan tindakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Begitu kalian ketangkap, barafikum, nanti kita kasih pelajaran. Bukan hukuman had, kasih pelajaran saja. Nah, barafikum, tentunya pelajaran yang terakhir adalah silakan kembali ke pangkuan orang tua. Ya, nah, ingat, jangan dibunuh secara langsung atau main hakim sendiri, karena itu adalah hak dan wewenang pemerintah muslim yang sah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.